Kita menikmati bagian dari demokrasi itu ya kerelaan dan perjuangan Gus Dur. Bagi Gus Dur sebetulnya tidak presiden, tidak ketua umum PBNU, tidak juga ketua Dewan Suruh PKB, dia tetap berjalan menegakkan kebenaran itu. Jadi pluralisme yang kita rasakan sekarang itu kegigihan juga. Sekalipun sebetulnya itu di Undang-Undang Dasar kita, tapi kan tidak semua orang bisa memperjuangkan itu dengan sungguh-sungguh dan punya nyali, tidak itu yang disebut dengan tangguh. Nah, hal apapun yang dihadapi di lapangan dia tidak pernah surut. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka generasi yang turut serta menyaksikan Gus Dur tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu dijelaskan. Kita yang ke depan tentu butuh catatan. Catatan itulah dituangkan di dalam menjadi pahlawan nasional. Saya kira di situ. Jadi kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan ketua LSM juga, bagi dia tidak apa-apa. Sebenarnya forum demokrasi. Fordem ternyata juga punya taring yang luar biasa dalam ketika dia memimpin itu. Nah, sebetulnya itu tadi tidak perlu secara formal apapun, dia tidak bisa dihalangi untuk menegakkan cita-cita harapan dan kader tentang Republik ini. Konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKB TV, jumpa lagi dengan saya Cak Rohim dalam Parley Show, obrolan tentang isu-isu aktual dari Senayan, Jakarta. Hari ini ada kabar gembira bagi kita semuanya. Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, resmi dikukuhkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan sejumlah tokoh yang lainnya. PKB cukup lama mengawal perjuangan untuk menjadikan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Dan untuk membahas tentang bagaimana perjuangan PKB, kemudian ke depan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Gus Dur, bersama kami telah hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Kiai Haji Marwan Dasopang. Komisi 8 selain berurusan dengan agama juga dengan sosial yang dalam prosesnya pengajuan gelar pahlawan ada di Komisi 8 atau di Kementerian Sosial. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat atas ya ini kabar gembira. Gus Dur akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama 10 nama lain. Salah satunya juga adalah Syekhona Khalil Bangkalan, ulama panutan kita semuanya. Bagaimana PKB melihat penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional ini, Pak Imadas? Pertama kita mengucapkan alhamdulillah bahwa negara telah memberikan penghargaan bagi tokohnya. Sebetulnya untuk figur Gus Dur selain presiden, pencapaiannya untuk kepentingan negara Republik Indonesia itu tidak perlu didiskusikan. Semua mengakui. Maka sebetulnya kita di tahun 2024 yang lalu berharap pemerintah menetapkan itu. Namun demikian PKB bersama elemen-elemen NU tetap juga melakukan kajian. Kita melakukan seminar ya, kabupaten, di provinsi, sampai kita antar ke Kementerian Sosial. Artinya penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional yang hari ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo di istana itu tidak ujuk-ujuk. Tidak, panjang prosesnya. Tadi kan kita sudah sebutkan, tidak perlu diperdebatkan. Semua orang tahu, bahkan dunia tahu peran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi sebagai syarat pengajuan menjadi pahlawan, itu kita lalui. Seminar di kabupaten, kita usulkan ke provinsi, di seminar lagi di provinsi. Ada jenjang-jenjang gitu? Ada jenjangnya. Sampai di sini juga Komisi 8, saya mengawal supaya pemerintah segera menetapkan. Tentu kita bukan kecewa pada saat tahun yang lalu, tapi kita berharap di tahun itu sudah pantas dan
bukan hanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita usulkan, hal Oke. yang sama Kiai Khalil Bangkalan, Saya akan Bangkalan ya. Syekhona, itu saya malah ke sana, Oke. hadir ke Bangkalan, seminar, bahkan kita mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan, dan hasil seminar di Bangkalan kita bawa ke Surabaya, di Surabaya di seminar. Artinya termasuk Syekhona Khalil Bangkalan ini PKB juga berperan aktif dalam proses-proses pengajuannya itu. Sangat aktif. Berapa lama itu? Berapa lama kalau Ya, seminar ada 2 kali. Oke. Dan hasil seminar kita susun dengan baik, hasilnya pantas dan layak dijadikan sebagai pengalaman. Dan hal yang sama dengan Abdullah Abbas Ya betul Abbas ya. di Cirebon. Tim dari fraksi PKB melakukan hal yang sama, seminar di Bekasi, di Cirebon, dan dibawa ke Jawa Barat. Saya kira perjuangan yang diusulkan oleh komunitas, bahkan fraksi PKB untuk tokoh-tokoh ini dari peran kemasyarakatan dan peran kebangsaannya memang sudah pantas menjadi pahlawan. Dan saya kira masih banyak lagi ya tokoh-tokoh yang masih perlu kita usulkan, umpamanya yang dari Kediri, perannya juga cukup strategis, terutama di 22 Oktober dan 10 November. Oke. Mbak Bisri Samsuri masuk di daftar yang sedang diajukan atau gimana? Itu sudah lama juga. Sudah lama juga. Sudah lama juga kita usulkan, dan malah saya punya beban yang cukup berat pada saat itu, tapi alhamdulillah. Kira itu ya. Kalau khusus untuk Mas Bisri ini sudah pada tahapan apa? Usulan Usulan. sudah masuk, saya kira tidak perlu lagi dilakukan seminar, tidak lagi perlu usulan baru, karena posisinya sudah berada di Dewan Kehormatan Pahlawan. Oke, Pak Marwan, ini kan satu perjuangan panjang, tentu tidak PKB sendiri, ada berbagai elemen yang juga melakukan upaya mungkin serupa, tapi kan kalau PKB kan dari setidaknya dari Senayan ini gitu. Apa sebenarnya makna gelar pahlawan nasional bagi seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sebenarnya ya tentu beliau mungkin tidak mengharapkan itu gitu. Ya, bagi kita keteladanan ya. Oke. Pertama, komunitas, elemen-elemen masyarakat yang betul-betul berdampingan dengan beliau, paham perjuangan, paham juga pengorbanan. Bagi kita sebagai anak bangsa, ini penting diberi gelar pahlawan. Jadi dedikasinya terhadap Republik ini patut untuk dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Oke. Dengan ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tentu ini bagi kita benar-benar guru dari dulu sampai sekarang, karena dia menjadi pahlawan. Saya kira tidak ada hal lain bahwa harmoni kehidupan berbangsa, ke status derajat bersama, ya hal-hal sosial kemanusiaan luar biasa. Nah, itu kita harapkan dari ditetapkannya menjadi pahlawan nasional. Pak Mardes, sedikit flashback ke belakang terkait tentu Gus Dur pernah menjadi Ketua Umum PBNU dan juga Ketua Dewan Syuro PKB yang salah satu inisiator penggerak utama lahirnya PKB sendiri. Apa yang Pak Mardes bisa paling teringat dari perjuangan Gus Dur mendirikan partai, cita-cita seperti apa yang mungkin termasuk juga akhirnya Pak Mardes ada di kursi DPR yang tentu ini adalah dari partai yang dulu didirikan oleh Gus Dur. Soal misi perjuangan lainnya itu apa? Tidak bergeser ya dari perjuangan awal bahwa hidup di Nusantara ini atau Republik Indonesia sekarang ini benar-benar bagian dari perjuangan. Kita memahami bernegara dan berpemerintah itu kalau tidak betul-betul mengawal tanah air, itu tidak akan ada. Maka kita terus-menerus diajarkan untuk mencintai tanah air. Kalau sudah mencintai tanah air, apa yang kita peroleh dari cinta tanah air? Ada hakikat pasal 33.
yang pada intinya itu adalah segala yang terkandung di dalam tanah, air, udara, kalaupun dikuasai negara, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita. Itu prinsipnya kan keadilan, bahwa tidak ada yang boleh monopoli di bidang SDM ya semuanya. Nah, ini yang menjadi tekad kita berpartai untuk mewujudkan cita-cita itu, yang menegakkan keadilan, kebersamaan, kemudian untuk mendapatkan kesejahteraan dari tanah air kita bersama. Dan itu cita-cita yang diinginkan Gus Dur waktu itu ya? Ya, itu terus yang ditanamkan di kita, dan kita diajarkan juga itu tidak mudah, perjuangannya harus terus-menerus dikawal. Nah, mewujudkan itu butuh kesabaran dan butuh keteguhan dan ketangguhan. Pak Marwan, kalau tadi kan Pak Marwan sampaikan di awal bahwa tidak perlu diperdebatkan lagi kalau Gus Dur ditetapkan, sudah seharusnya ditetapkan sebagai pahlawan, karena Pak Marwan atau mungkin tokoh-tokoh yang sudah tahu kiprah Gus Dur ini memang sudah layak gitu. Tapi anak-anak muda kita masih banyak yang nggak tahu sejarah kenapa Gus Dur ini layak. Alasan-alasan apa? Apakah karena hanya sebagai presiden kan begitu? Atau perjuangan-perjuangan apa sih yang sudah dilakukan Gus Dur? Mungkin ini bisa jadi catatan bagi terutama anak-anak muda yang Gus Dur ini memang layak karena ini. Kalau dulu tentu Gus Dur ini yang dikenal sebagai bapak demokrasi, pluralisme dan lain-lain. Tapi seperti apa sih rincinya sehingga ya memang Gus Dur ini benar-benar layak gitu. Bisa dijelaskan sehingga anak-anak muda kita ini tahu kenapa Gus Dur harus ditetapkan sebagai pahlawan nasional gitu. Ya, kita menikmati bagian dari demokrasi itu ya kerelaan dan perjuangan Gus Dur. Bagi Gus Dur sebetulnya tidak presiden, tidak ketua umum PBNU, tidak juga ketua Dewan Suruh PKB, dia tetap berjalan menegakkan kebenaran itu. Jadi pluralisme yang kita rasakan sekarang itu kegigihan juga, sekalipun sebetulnya itu di Undang-Undang Dasar kita, tapi kan tidak semua orang bisa memperjuangkan itu dengan sungguh-sungguh dan punya nyali, tidak itu yang disebut dengan tangguh. Nah, hal apapun yang dihadapi di lapangan, dia tidak pernah surut. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka generasi yang turut serta menyaksikan Gus Dur tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu dijelaskan. Kita yang ke depan tentu butuh catatan. Catatan itulah dituangkan di dalam menjadi pahlawan nasional. Saya kira di situ. Jadi kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan ketua LSM juga, bagi dia tidak apa-apa. Sebenarnya Forum Demokrasi. Fordem ternyata juga punya taring yang luar biasa dalam ketika dia memimpin itu. Nah, sebetulnya itu tadi tidak perlu secara formal apapun, dia tidak bisa dihalangi untuk menegakkan cita-cita harapan dan kader tentang Republik ini. Konsistensi dari seorang Gus Dur itu yang jadi teladan dalam ini ya, anak-anak muda. Oke, terima kasih Pak Mardas memberikan penjelasan. Ternyata ya kabar baik terkait pengukuhan Gus Dur sebagai pahlawan nasional ini ada prosesnya, dan memang secara sosok tidak perlu diperdebatkan lagi karena Gus Dur ini adalah sosok yang benar-benar konsisten dalam perjuangan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan cita-cita besar founding father kita yang lainnya. Terima kasih, dan kita berjumpa dalam edisi berikutnya di PKB TV, podcast PKB TV dengan isu-isu lainnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube PKB TV dan juga klik di akun medsos PKB TV di Instagram, TikTok, dan X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.